Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Mada Bakti nomor 442. Wartakanlah kabar sukacita agar didengar. Wartakanlah sampai ke ujung bumi. Tuhan telah membebaskan umat-Nya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang seiman dan yang sama-sama senantiasa dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi yang kita persembahkan bersama-sama pada malam ini, memasuki dan merayakan hari Minggu Paskah yang ke-6. Lewat perayaan pada hari Minggu Paskah yang ke-6, gereja mengajak kita untuk senantiasa menyadari bahwa kita ini termasuk orang yang sungguh beruntung, karena kita dipanggil untuk menjadi sahabat-sahabat Yesus. Dan itulah yang menjadi pesan utama bacaan Injil pada hari ini. Dan tentu saja kita diajak untuk semakin dapat memahami apa artinya menjadi sahabat-sahabat Yesus. Saudara-saudara, dalam perayaan Ekaristi ini akan ada penerimaan sakramen Krismah untuk seorang calon pengantin sesudah komuni nanti. Mari terlebih dahulu dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Prawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pewarta dan pelaksana cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menanam cinta kasih di hati kami, agar kami mematuhi perintah-perintah-Mu demi cinta kasih. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau tak mau meninggalkan kami seperti anak yatim piatu, maka Engkau mengutus roh cinta kasih kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang bertakwa
doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkau Maha tinggi, ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal, Engkau membuat orang yang semula asing menjadi sahabat dengan sabda Yesus yang telah Kau bangkitkan dari alam maut. Kami mohon ajarilah kami menaruh cinta kasih yang memberi harapan akan masa depan kepada orang-orang dan para bangsa dan umat manusia pada umumnya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Tolong kasih tahu ya. Siapkan kesehatan, siapkan Krisma Pastor. Ya, Krisma dengan buku panduan baptisan dewasa. Dan sambil berkumpul di dekat kaki Petrus, ia menyembahnya. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang beriman dari golongan bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar
orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesehatannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu aku katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, saya ingin mengangkat sebuah tema untuk semakin dapat memahami pesan bacaan pada hari Minggu Paskah yang ke-6. Tema yang tentu saya angkat dari bacaan-bacaan yang telah kita dengarkan. Dipanggil dan diutus untuk menjadi murid-murid Yesus, untuk menjadi sahabat-sahabat Yesus.
bahwasanya kita tidak hanya dipanggil, tetapi diutus untuk menjadi sahabat-sahabat Yesus. Saudara-saudara, apa artinya menjadi sahabat Yesus? Biasanya orang sangat berbahagia kalau hidup dalam sebuah persahabatan. Ya. Karena dengan memiliki sahabat, kita memiliki seorang pribadi yang dapat kita ajak untuk secara sederhana untuk berbicara, ya kan? Ya, karena persahabatan itu kan esensinya sebetulnya berbicara, menjadi teman bicara. Ya. Yesus mengundang kita, bahkan dikatakan memilih kita menjadi sahabat-sahabatnya. Dan dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan bahwa orang yang pantas dan patut menjadi sahabat-sahabatnya adalah orang yang siap sedia melaksanakan perintahnya. Ini sedikit permainan kata yang kayaknya agak kontradiksi. Karena dikatakan ia memilih kita menjadi sahabat-sahabatnya, dan karena itu ia memberi perintah kepada kita. Nah, ini ya. Kan persahabatan itu tidak mengandung perintah, ya toh? Tidak mengandung perintah. Biasanya yang diperintah itulah hamba. Orang yang lebih rendah dari kita. Ya. Yang siap diperintah. Tapi Yesus mengatakan, kamu akan menjadi sahabat-sahabat kalau kamu melaksanakan perintahku. Ya, ada kontradiksi di dalam. Ya, kok kita menjadi sahabat-sahabatnya kalau kita siap sedia melaksanakan perintahnya. Ya. Nah, maka pertanyaannya, apakah perintah Yesus? Ya. Dan ternyata perintah Yesus itu bukan sesuatu yang datang dari luar diri kita. Perintah Yesus adalah sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri. Yaitu perintah untuk saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Jadi ini permainan kata dari Yesus. Yang mau mengatakan bahwa orang baru layak dan pantas disebut muridku kalau ia siap sedia untuk mengasihi, ya tak? Untuk mengasihi. Nah, maka kata-kata Yesus tadi sungguh menantang kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Yesus mau menegaskan bahwa orang yang sungguh-sungguh mengasihi adalah orang yang siap sedia untuk memberikan yang terbaik. Dan orang yang siap sedia memberikan yang terbaik adalah orang yang siap berkorban. Memberikan nyawanya berarti sungguh-sungguh memberikan
yang terbaik dan yang termahal. Apa yang termahal dalam hidup kita? Ya kan nyawa kita ya, nyawa kita. Nah, maka Yesus di sini mau mengajar kita bahwa seseorang yang sungguh-sungguh mau menjadi sahabat Yesus adalah seseorang yang siap sedia untuk selalu memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Dan itulah yang ditegaskan Yesus, bahwa orang baru sungguh-sungguh menjadi sahabatnya kalau ia siap sedia melaksanakan perintahnya. Perintah untuk selalu memberikan yang terbaik. Dan memberikan yang terbaik tentu tidak bisa disederhanakan dengan memberikan yang terbesar atau yang paling banyak, belum tentu, ya kan? Ya, karena yang terbesar atau terbanyak bisa dinilai, ya, diukur, ya, dan ukuran itu kan relatif, ya, tergantung pada orang yang memberi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang siap atau telah dipilih Yesus menjadi sahabatnya, ya, sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama tadi, ya, siapa saja, ya, tidak pilih kasih atau tidak ada diskriminasi. Persahabatan Yesus adalah persahabatan yang terbuka kepada siapa saja. Dan itulah yang diceritakan dalam bacaan pertama tadi. Dikatakan Rasul Petrus ketika sampai di kota Kaisarea, pusat pemerintahan Romawi di Yudea, ya, sebuah kota yang masih ada sisa-sisanya sekarang ya. Kalau kita ke Israel pasti kita dibawa ke kota Kaisarea. Dan kita akan menyaksikan peninggalan Raja Herodes yang masih ada sekarang. Peninggalan yaitu pengairan yang dibangun oleh Raja Herodes untuk mensuplai air dulu ke kota Kaisarea. Masih ada sampai sekarang. Dan dikatakan disitulah Cornelius tinggal. Dan Cornelius ini adalah seorang perwira. Perwira Romawi. Ya, yang telah mengenal Yesus. Dan dikatakan ketika Petrus berkunjung ke kota Kaisarea, dia masuk ke dalam rumah Cornelius. Dan Cornelius berlutut dan menyembah Petrus. Ya, lalu Petrus mengatakan, jangan, karena saya adalah manusia biasa. Yang mau mengatakan bahwa betapa berbahagianya seorang Cornelius, seorang perwira, seorang yang berkebangsaan Romawi, boleh didatangi oleh murid Yesus. Dan dikatakan ketika Petrus masuk ke rumah Cornelius, Petrus semakin menyadari bahwa Allah yang dikenal melalui Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan di dalam bacaan pertama tadi, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi siapapun ya yang takut akan Allah. Bahasa lain yang takut kepada Allah, netralnya orang yang berkehendak baik dalam hidupnya.
telah akan dipilih Allah menjadi sahabat-sahabat Yesus. Maka saudara-saudara, menjadi sahabat Yesus, ya, atau siapa yang layak menjadi sahabat Yesus adalah siapa saja yang terbuka hatinya, yang berkehendak baik, ya, atau yang dalam istilah agama orang yang takut akan Allah. Ya, sebetulnya orang yang takut akan Allah ini sebetulnya maksudnya untuk orang-orang non-Yahudi yang telah menerima, ya, yang telah percaya kepada Allah bangsa Israel. Pengertian pada mulanya. Itu yang pertama. Siapa yang patut menjadi sahabat Yesus? Siapa saja yang berkehendak baik dalam hidupnya. Dan orang yang berkehendak baik pasti adalah orang yang selalu mau mengasihi. Ya. Tidak ada orang yang tidak berkehendak baik tidak akan mengasihi. Ya. Yang berikut, bahwa persahabatan dengan Yesus menghilangkan apa yang disebut dalam bacaan Injil tadi. Kamu bukan lagi hamba, melainkan sahabat-sahabatku. Bahwa perjumpaan dengan Yesus yang berakhir dengan persahabatan menghilangkan perhambaan. Artinya apa? Ya, karena de facto sampai sekarang kan selalu ada ya perbedaan status sosial ya. Dari dulu sampai sekarang. Status sosial selalu ada. Apa artinya menyebut kamu bukan lagi hamba tetapi sahabat. Bahwa Yesus yang adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini menjadikan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Maka kita yang menjadi sahabat-sahabat Yesus sudah sepatutnya juga menjadikan orang lain sebagai sahabat-sahabat. Dengan kata lain, Yesus mengingatkan kita agar kita jangan jatuh dalam sikap yang seringkali terjadi dalam masyarakat, sikap merendahkan orang lain. Ya, sikap memandang rendah orang lain. Ya. Nah, ini kan biasa terjadi kalau orang ya merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, sementara Yesus dikatakan dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia karena kasih-Nya, maka ia tidak menyebut kita sebagai hamba, tapi ia menyebut kita sebagai sahabat-sahabatnya. Itu yang kedua. Dan akhirnya saudara-saudara, dalam bacaan kedua tadi Rasul Yohanes menegaskan bahwa siapapun yang mengasihi sesungguhnya ia lahir dari Allah. Ya, lahir dari Allah. Kita dengar bacaan kedua tadi. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan karena itu Rasul Yohanes mengatakan bahwa Allah itu sesungguhnya adalah kasih. Ya, adalah kasih. Maka pada saat kita saling mengasihi, esensi Allah hadir dalam hidup kita. Artinya kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Dan justru karena itulah Yesus memerintahkan kita untuk senantiasa saling mengasihi. Maka marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara kita memohon tuntunan Roh Kudus. Karena hanya dengan tuntunan Roh Kudus kita akan sanggup untuk menjadi sahabat-sahabat Yesus. Sahabat Yesus yang sejati sebagaimana dikatakan Yesus, ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Selanjutnya saya persilahkan yang akan menerima sakramen Krisma untuk maju ke depan. Apakah orangnya ada? Oh, rupanya, ada. Saya kira tidak ada. Saudara Sandi Paulus, sebelum saudara melangsungkan perkawinan, terlebih dahulu saudara akan menerima sakramen Krisma. Untuk itu, sebelum saudara menerima sakramen Krisma, jawablah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Sanggupkah saudara menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak asasi manusia? Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal? Saudara Sandi Paulus, saudara telah dilahirkan kembali dalam pembaptisan dan diterima sebagai anggota tubuh Kristus. Saudara akan menerima sakramen Krisma yang mengingatkan kita akan kehadiran Roh Kudus sebagaimana dialami para rasul pada hari Pentakosta. Maka marilah kita bersama-sama mohon pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada hamba-Nya ini. Semoga Roh Kudus menguatkannya dengan anugerah-Nya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya Ia semakin menyerupai Kristus, Putra Allah. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskannya dari sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepadanya. Semoga Ia Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasehat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat. Dan semoga Ia Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara Sandi Paulus, terimalah kurnia Roh Kudus. Damai Kristus, saudara-saudara sekalian, dengan ini upacara penerimaan sakramen Krisma untuk saudara kita Sandi Paulus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, kita
kembali memperbaharui iman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kristus bersabda, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Marilah kita memanjatkan doa-doa kita sebagai sahabat-sahabatnya yang terkasih. Umat menjawab, dengarkanlah umatmu. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Bapa memberkati dan meneguhkan Sri Paus, para uskup dan para imam dalam melaksanakan tugas perutusannya sebagai gembala-gembala yang baik, penuh cinta kasih bagi semua orang demi pewartaan karya keselamatan Kristus. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. Bagi para bangsa, semoga Bapa menanamkan semangat cinta kasih di antara para bangsa, agar terwujudlah di dunia ini suasana damai, tentram, dan sejahtera, jauh dari permusuhan, perang, dan saling membunuh. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. Bagi para pengungsi, semoga Bapa mengasihani dan menghibur mereka yang karena keadaan terpaksa mengungsi. Semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. Bagi mereka yang bekerja di bidang perawatan, semoga Bapa memberkati para karyawan, karyawati perawatan orang sakit, agar karya mereka sehari-hari membuat bahagia para pasien. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. Bagi kita bersama, semoga Bapa membimbing agar kita dapat menjalani hidup kita dengan riang gembira dan damai sejahtera menuju kebahagiaan yang kekal. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu bersama dengan orang tua kami, Kristianto Sanjaya, yang boleh berulang tahun, dan segenap anggota keluarga kami yang lain yang berulang tahun. Kami berdoa ya Tuhan, berkati senantiasa orang tua kami, Kristianto Sanjaya, dan semua yang berulang tahun pada hari ini, agar senantiasa boleh berbahagia, dan lindungilah mereka senantiasa dari segala sesuatu yang seringkali mengintai kehidupan kami, khususnya dalam situasi pandemi yang masih kami alami sampai saat ini, agar senantiasa boleh sehat-sehat. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bersama dengan keluarga Oma Ruth, atas pertolonganmu ya Tuhan, sehingga Oma Ruth dapat menjalani operasi dengan berhasil. Juga ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bersama
dengan umat-Mu yang dengan tekun berdoa, dan karena itu Engkau berkenan atas mengabulkan doa-doa mereka. Doa novena 3 kali Salam Maria dari Jennifer Anastasia, dan doa novena Hati Kudus Yesus dari umat-Mu. Semoga mereka selanjutnya ya Tuhan selalu boleh menyaksikan dalam hidup mereka kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup mereka selanjutnya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk Giovanni Michel yang dalam keadaan sakit. Berkenanlah ya Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu kepadanya, memberkati segala upaya perawatan dan pengobatan, agar pada akhirnya Giovanni Michel boleh kembali mendapatkan kesembuhan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk mereka yang sudah mendahului kami menghadap Dikau, untuk almarhum Gregorius Cecep Wijaya, untuk almarhumah Marta Eneng Lina Herawati, dan untuk Ibu Adriana Bongi. Kami berdoa ya Tuhan, semoga pada akhirnya mereka yang telah menghadap takhta hadirat-Mu boleh beristirahat dalam kerahiman dan kemurahan-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Mari kita sejenak memanjatkan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menjanjikan kebahagiaan kepada kami jika kami saling menaruh cinta kasih. Berilah kami kekuatan untuk menempuh jalan yang tepat seturut teladan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, baharuilah kami semua dengan Roh Kudus, dan jadikanlah kami peserta perjamuan Putra-Mu,
di mana kami menjadi sahabat-sahabat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa namun teristimewa pada malam ini memasuki hari Minggu Paskah yang ke-6. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, ia bertindak serentak sebagai imam altar dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah ke saudara-saudari kami kaum beriman
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami kenang dan kami doakan dalam perayaan ini, yang namanya telah kami sebutkan satu persatu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Kami mohon janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Ajarku mengerti kasih-Mu seperti telah Engkau ajarkan. Aku ingin seperti diri-Mu mengasihi sesama.
ajarku mengerti kasih-Mu seperti telah Engkau ajarkan. Aku ingin seperti diri-Mu, mengasihi sesama. Kasih tidaklah sombong, kasih lemah lembut dan selalu setia. Kasih panjang sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih tidaklah sombong, kasih lemah lembut dan selalu